Mari kita mau berdoa dulu, Bapak Ibu. Taruh tangan kanannya di dada Bapak Ibu semuanya. Aduh, tarik napas. Dan mari kita mau berdoa. Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih untuk karya-Mu yang tidak pernah berubah di hidup kami. Kalau kami ada pagi ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami yang sedang hadir di pagi ini mengikuti ibadah ini. Kami percaya hanya Tuhan yang menarik kami, hanya Tuhan yang membangunkan kami, hanya Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami untuk duduk, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu ketika kami bisa membuka mata di pagi hari ini. Kalau kami masih hidup, artinya kami harus berbuah. Dan buah itu tetap, dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Kami yang hadir pagi hari ini, kami percaya kami semua datang dengan hati yang baru, hati yang taat. Kami yang datang pagi hari ini dengan roh yang baru, roh yang taat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus bergerak dengan sempurna di pagi hari ini. Engkau lihat tangan-tangan yang ada di dada kami. Kami mau bilang bahwa kami mengasihi Engkau. Kami perlu Engkau. Kami merindukan Engkau. Selalu menemani kami. Mengarahkan setiap langkah kami. Sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia yang sedang berubah ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap, hati kami siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan aku berdoa supaya firman Tuhan di pagi hari ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga Bapa dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami yang ada pagi hari ini dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi dan semangat pagi. Selamat beraktivitas nanti di sepanjang hari ini. Dan ini aktivitas kita yang pertama, memulai dengan Tuhan. Amin. Nah, Roma 8 ayat 37 sampai 39 akan kita lihat hari ini. Dan tema pagi hari ini adalah rahasia umat pemenang. Ya. Jadi umat pemenang itu apa sih rahasianya? Apa rahasia mereka? Atau bagaimana ya orang-orang yang percaya pada Tuhan itu mereka selalu hidup dalam berkemenangan. Nah, ya, jadi ternyata ada rahasia bagaimana umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu hidup dalam kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas masalah-masalah kehidupan yang saudara dan saya alami setiap hari dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sangat rindu sekali umatnya, saudara dan saya itu mengalami pembebasan yang seutuhnya. Tuhan itu rindu untuk kita hidup di dalam berkemenangan. Kita hidup dalam kemerdekaan, ya. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia rindu supaya kita juga hidup itu kita bersyukur dengan hidup kita. Ya. Dan mari kita mau lihat dari Roma pasal 8 ini, ya. Dalam ayat 37 kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan itu rindu saudara dan saya hidup berkemenangan. Tuhan rindu kita hidup di dalam pembebasan. Kita bebas seutuhnya. Bebas juga dari perbudakan tentunya. Kita ingat sejarah bagaimana Israel harus keluar dari Mesir, dari satu tempat perbudakan. Kita tahu umat Israel itu ada di sana diperbudakan selama 430 tahun, Bapak Ibu. Mereka hidup di bawah tekanan, mereka hidup di bawah penderitaan. Taunya dari mana? Karena firman Tuhan berkata, maka berteriaklah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan turun untuk menolong mereka. Dan kita lihat bagaimana melalui Musa, mereka dibawa keluar dari Mesir. Pusat perbudakan. Oh, mereka ada di bawah perbudakan. Perbudakan dosa. Mereka ada di bawah tekanan. Firaun itu lambang penguasa kegelapan. Ya, itu lambang penguasa kegelapan. Dia selalu tidak mengizinkan Israel untuk keluar pergi menyembah Tuhannya. Padahal Tuhan mau membawa umatnya itu keluar ke satu tempat untuk menyembah Tuhan. Tapi mereka ditahan habis-habisan oleh Firaun. Penguasa kegelapan pada waktu itu. Lambang ya, dia itu lambang kegelapan. Dan kita lihat akhirnya 10 tulah harus terjadi di Mesir. Mulai dari air berubah menjadi darah. Sampai kematian anak-anak sulung, termasuk anak sulung Firaun. Benar ya? Dan semua tulah yang terjadi di Mesir itu, misalnya air berubah menjadi darah, itu tidak dialami oleh orang-orang yang ada di Goshen. Tidak ada yang dialami pada waktu belalang masuk ke setiap rumah orang Mesir, itu tidak ada loh. Ketika gelap gulita terjadi di Mesir, itu tidak ada di Goshen. Di sana malah terang benderang. Ketika anak-anak sulung Mesir mati, tidak ada anak sulung satu pun di Goshen itu yang mati. Jadi Mesir mengalami tulah yang sangat luar biasa itu. Tetapi Goshen, umat Tuhan yang ada di sana, di Mesir juga, di satu tempat di ujung dari Mesir itu, mereka mengalami dan melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Amin. Wow, saya percaya kita tuh pasti senang loh. Kalau kita lihat, kok bisa ya, belalang, katak, bisa ada di rumah-rumah itu. Di kita tuh tidak ada. Kok bisa ya semua hewan ternak, saudara-saudara kita yang ada di sana itu mati. Di kita itu tidak ada satupun yang mati. Kita luput. Wah, karya Tuhan sangat dahsyat Bapak Ibu. Hanya untuk apa? Hanya untuk melepaskan umatnya dari yang namanya perbudakan. Tuhan ingin kita hidup merdeka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Makanya kita kalau datang ke Tuhan, datang dengan hati yang merdeka. Datang lepaskan semua beban, masalah. Semua kita ini punya masalah, punya beban, punya tekanan. Tetapi kalau datang ke Tuhan yang cuma 1 jam ini, pastikan kita datang dengan hati yang merdeka, hati yang bebas, hati yang bersukacita, hati yang happy, hati yang bergembira. Karena pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu selalu sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Nyatanya kita masih ada pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jadi kita lihat bahwa 10 tulah terjadi di Mesir, 10 mujizat juga dialami oleh orang-orang yang ada di Goshen. Tetapi sama-sama Firaun mati dengan semua rombongannya di tengah laut Teberau. Sama-sama juga orang-orang yang keluar dari Mesir ini hampir semuanya mati di padang gurun. Karena apa? Bersungut-sungut sepanjang perjalanan mereka. Selalu bersungut.
Ada mana yang tidak mereka kenal. Setiap pagi turun di sana. Tetap bersungut-sungut. Ada air minum, ada daging, ada semua yang berlimpah-limpah. Tetap bersungut-sungut. Ada di sini Bapak Ibu yang suka bersungut-sungut? Boleh lihat tangannya? Wow, saya percaya tidak ada di sini. Ketika ada masalah, sudah tenang lebih baik, Jo. Daripada ngomel sana sini. Sudah bersungut-sungut lagi, marah semua orang dalam rumah. Saya berdoa itu tidak terjadi di rumah-rumah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang ada di sini. Amin. Nah, kalau tidak percuma kita dengar firman, tapi kita tidak menjadi pelakunya. Ya, jadi ada masalah, wow, boleh saja. Tapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan ada di balik setiap masalah kita. Itu yang luar biasanya. Itu perbedaan yang sangat luar biasa. Tuhan ada di balik semua proses kehidupan. Supaya apa? Supaya kita terlatih. Benar ya? Supaya kita terlatih untuk menghadapi masalah-masalah yang akan lebih sulit. Yang sedang terjadi di dunia. Bahkan sedang terjadi di bangsa ini. Nah, kalau kita baca Roma 8 ini, Bapak Ibu, ini kan ada 39 ayat, ya. Roma 8 ini ayat 39, ada 39 ayat, tapi tadi saya baca mulai dari 37 sampai 39 saya, 39. Tapi intinya tuh begini, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, dia menang atas hukum dosa dan hukum maut. Karena kita tahu semua orang kita berdosa. Dan hukum akibat dari dosa itu adalah maut. Tapi kasih karunia Tuhan itu datang dan dia menyelamatkan saudara dan saya. Dan roh yang memberi hidup, di dalam ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan saudara dan saya dalam Kristus Tuhan kita. Ya. Dan kita yang hidup karena Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan buah-buah yang harus kita hasilkan juga adalah buah-buah Roh Kudus. Apa sih buah itu? Kasih, buah sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu buah-buah yang harusnya kita hasilkan sebagai orang-orang yang Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan amin. Ya. Dan yang berikut di dalam bacaan ini juga dijelaskan bahwa kita itu tidak hanya dipanggil untuk percaya, tapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan Paulus bilang begini, tetapi penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Benar? Penderitaan yang kita alami ini juga dialami oleh semua makhluk. Dikatakan semua makhluk mengalami sama-sama yang rasanya rasa bersakit bersalin. Ya, semua makhluk mengalaminya, termasuk saudara dan saya. Ya, jadi ini sesuatu yang kodrati, sesuatu yang memang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu di dalam ayat 35 yang bilang begini, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Ya, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 37 yang menjadi tema saya hari ini. Tetapi dalam semua itu kita lebih, jadi bukan sekedar pemenang, tapi kita lebih, garis bawah, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, keren. Nah, Bapak Ibu, saya baca satu artikel bilang cerita tentang dia bercerita tentang pada ketika perang pada zaman dulu ya, misalnya kita lihat perang-perang Romawi itu ya. Nah,
Orang-orang sipil itu kan tinggal di rumah saja. Contoh kalau nanti ada perang di bangsa ini juga melawan bangsa yang lain, atau dari satu provinsi melawan satu provinsi, atau melawan provinsi yang lain, atau kota satu melawan kota yang lain. Kan kita orang-orang sipil itu tinggal di rumah saja. Ya, yang berperang itu prajurit, orang-orang yang terlatih. Ya, ingat orang-orang yang terlatih yang ada di dalam medan perang itu. Nah, ini saya baca ya artikel itu. Jadi, ketika perang di medan perang itu terjadi dan mereka mengalami kemenangan, biasanya kurir itu, Bapak Ibu amati cerita ini bagus banget. Kurir datang dan kasih tahu di daerah itu bahwa kita menang. Ya, ini prajurit belum balik loh. Ini baru ada orang yang datang kasih tahu. Apa yang terjadi? Orang-orang sipil yang tidak ikut berperang itu, mereka bergembira, mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai, mereka pesta. Karena apa? Kemenangan yang dialami oleh mereka. Kira-kira orang-orang sipil ini mereka bergembira, ini mereka alami perang nggak? Mereka rasa lari di sana, lari ke sini, ditembak sana, tembak sini. Mereka alami enggak? Tidak. Mereka cuma di rumah. Tapi saya percaya mereka yang di rumah itu mungkin mereka duduk sambil berdoa. Karena yang pergi berperang itu mungkin suami mereka, anak mereka, ya. Jadi mereka di rumah saja, tapi mereka ikut berperang secara rohani. Mereka berdoa untuk saudara-saudara mereka yang pergi untuk berperang. Jadi rasa gembira, rasa sukacita yang mereka alami orang-orang sipil ini itu sama dengan prajurit-prajurit yang mengalami kemenangan di medan perang. Itu artikel itu bilang begitu. Ya, jadi mereka mengalami sukacita yang paling heboh lah seperti itu. Padahal mereka tidak ikut perang, Bapak Ibu. Nah, terus maknanya apa? Kita semua tahu bahwa kita ini tadinya berdosa. Kita ini orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan. Buah-buahnya daging semua yang kita hasilkan. Benar gak sih? Dan upah dosa itu maut. Tetapi Kristus itu mati, darahnya tercurah, dia digantung di kayu salib. Benar gak sih? Tubuhnya hancur, dipaku tangan kakinya, mahkota di kepala juga dipaku sehingga terkucur darah dan air keluar dari tubuhnya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Dia digantung menjadi terkutuk karena menanggung kutuk saudara dan saya loh. Ya. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita, sama sekali nggak ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sama dengan tadi, orang sipil itu nggak ikut perang. Tapi kok mereka bisa bergembira seperti yang dialami dan dirasakan oleh para prajurit mereka. Ya, kita itu juga bergembira karena kita itu tidak dipaku di sana, kita tidak ditusuk lambungnya, kita tidak dimahkotai, kita tidak diludahi, kita tidak dianiaya seperti yang Tuhan alami. Tapi kita merasa bahagia. Karena pengorbanannya, perjuangannya, wow, menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan, menolong saudara dan saya menghadapi hari-hari hidup ini. Makanya Paulus bilang, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin, Bapak Ibu. Jadi, apakah masalah kelaparan, masalah keuangan, masalah di PHK, masalah anak-anak, masalah suami, terus kita bisa tinggalkan Tuhan? Sepertinya sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi kita harus waspada, karena zaman sekarang banyak orang juga meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi, atau mereka tidak tahu bersyukur, atau mereka tidak ingat bagaimana Tuhan ambil alih semua dosa kita. Dia tanggung dan dia memberi keselamatan untuk kita. Makanya Paulus bilang, penderitaan yang kamu alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi ada masalah,
jangan tinggalkan Tuhan. Justru harus lebih datang dan lebih datang dan terus datang kepadanya. Amin. Karena darahnya tercurah hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan lupakan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita lihat pada zaman Tuhan Yesus dengan murid-murid. Murid-murid, orang-orang 5.000 orang yang makan hari itu, 5 roti 2 ikan. Tapi Alkitab mencatat mereka juga pergi dengan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Petrus yang tiap hari, tiap malam berjalan dengan Tuhan pun, dia bilang, saya tidak kenal. Dan firman Tuhan bilang, orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Tidak sedikit sekarang, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhannya karena A, B, C, D. Ya. Tapi sebaliknya, ada banyak saudara-saudara kita yang tadinya tidak tahu siapa itu Yesus. Banyak saat ini ada di penjara. Karena apa? Karena berita Injil. Kita lahir, saya sudah 60-an tahun. Kita lahir dengan Kristen. Betul? Bapak Ibu lahir, orang Ambon bilang potong pusa dengan Kristen. Peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di bangsa ini, banyak yang berbicara, ini semua orang Kristen. Ya. Tapi saya percaya, lewat peristiwa ini, siapa Yosua itu? Yosua itu orang yang membawa orang Israel masuk Kanaan. Dia punya kasus ini menghebohkan dan menggoncangkan bangsa. Tapi saya percaya pemulihan Tuhan sedang terjadi di bangsa ini. Ingat, besok kita akan memperingati hari kemerdekaan. Merdeka atas kebodohan, kejahatan, kemiskinan, merdeka terhadap sakit penyakit, kelemahan tubuh. Oh, merdeka dalam semua hal-hal yang positif yang harus kita tampilkan, yang harus kita berikan hanya untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi, nikmatilah hari kemerdekaan itu. Dan kita juga adalah orang-orang yang merdeka karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, ada rahasia, ada saya akan bagi apa sih rahasianya untuk hidup menang. Ya. Jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang hidup berkemenangan itu ada rahasianya. Nah, yang pertama, karena yang pertama nih, mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta. Mereka percaya sepenuhnya kepada yang namanya Elohim Adonai itu. Amin. Nah, Mazmur 136 kalau Bapak Ibu baca, Mazmur 136 itu berbicara tentang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang saudara dan saya percayai, itu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini seorang diri loh. Ya, Dia yang menempatkan alat-alat benda-benda penerang di langit. Ya, Dia yang taruh bintang di langit sana, Dia yang taruh bulan di langit sana, Dia yang bikin garis pantai sehingga air tidak naik ke daratan setiap hari. Bagi orang-orang yang punya rumah di tepi pantai tidak takut air naik setiap hari ke rumah mereka, benar nggak? Karena ada garis pantai. Tuhan yang kita percayai itu Tuhan yang membawa umatnya keluar dari perbudakan dan mereka melewati laut Teberau. Mereka berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering. Itu Tuhan yang kita percayai. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu mengingat kita dalam segala kerendahan saudara dan saya. Di dalam Mazmur 136 itu semua Bapak Ibu akan baca itu cuman kalimatnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bahkan dia bilang bahwa Dia yang memberikan roti
kepada segala makhluk. Ya, itu Tuhan yang saudara dan saya percayai. Dalam Mazmur 104, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih. Amin. Dia itu Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak selamanya membalas perbuatan-perbuatan kita. Jadi dia tidak membalas setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Karena apa? Dia itu pengasih. Jadi kita harus percaya kepadanya karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih. Amin. Ayat 12 dari Mazmur 104 dibilang begini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan ayat 14 bilang begini, sebab Dia tahu apa kita, Dia ingat bahwa saudara dan saya ini hanya debu. Ulangi, kita ini hanya debu. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Dan Raja Daud selalu berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 67 ayat 2-9 itu dia cuma bicara bahwa Tuhan itu harapanku. Ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus percaya kepadanya? Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu juga mungkin bisa berkata seperti Daud. Tuhan itu harapanku. Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu keselamatanku. Kota bentengku, kemuliaanku, tempat perlindunganku. Tuhan itu segalanya bagiku. Amin Bapak Ibu. Wow, Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya padamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita percayai itu, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada banyak ayat Bapak Ibu yang berbicara tentang percaya ini. Amin. Ada Mazmur 21, Matius 21 ayat 21 kita lihat juga. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kamu, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi pada waktu kita percaya Tuhan sepenuhnya, apa saja yang kita minta dan kita percaya kepadanya itu terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini percaya kepada Tuhan itu manfaatnya, maknanya itu banyak sekali ya. Dan di dalam Lukas 8 ayat 50 misalnya, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi kalau kita juga mengalami hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini, Tuhan sudah bilang loh, Tuhan sudah katakan, jangan takut. Amin. Percaya saja, anakmu akan selamat. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Jadi itu beberapa contoh ayat-ayat firman bahwa kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hal ini akan terjadi. Hal ini akan terjadi. Hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, percaya pada firman-Nya. Jadi percaya pada Tuhan bahwa Dia itu begini, begini, begini. Tetapi yang kedua adalah percaya pada firman-Nya. Apa yang Dia katakan. Percaya pada firman yang ada di mana? Yang ada di dalam Alkitab. Kenapa Bapak Ibu dan saya harus baca Alkitab? Karena kita percaya pada firman. Bapak Ibu sangat tahu kan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu hanya dengan Dia berfirman. Aku berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi betapa kuat dan dahsyat dan hebatnya firman Tuhan itu. Amin.
Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Nah, jadi kita yang kedua tadi percaya kepada firman-Nya. Firman bilang apa? Ya sudah, percaya saja, lakukan saja. Contoh, Yesaya 55 ayat 8. Kita mau lihat beberapa ayat dengan cepat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi jalan-jalan kita itu berbeda. Kadang-kadang kita sudah rancang yang begini, tapi itu tidak terjadi. Karena mungkin saja itu tidak sesuai. Itu bukan rancangan Tuhan. Tapi yang pasti, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu alami ini dalam hidupnya? Saya percaya kita semua mengalami ini. Yesaya 54 ayat 10. Dia bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, ya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun ada gempa bumi yang dahsyat di mana-mana, sekalipun masalah datang bertubi-tubi dalam hidupku, tapi damai yang Tuhan berikan itu tidak pernah beranjak dari hidupmu. Nah, itu firman. Jadi kenapa memang kita harus baca firman setiap hari? Karena ada banyak janji Tuhan, ada banyak pesan-pesan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ketika kita khawatir, aduh hari ini makan apa ya? Firman Tuhan bilang bagaimana? Jangan kamu khawatir tentang apapun yang akan kamu makan, yang akan kamu pakai. Lihat tuh, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Saya kadang-kadang kalau dalam kesulitan juga, kadang di depan rumah saya ini ada pohon-pohon banyak banget Bapak Ibu, dan burung-burung juga sangat banyak duduk di sini. Jadi saya sering duduk di bawah pohon dan saya cuma bilang gini, Tuhan engkau bilang kan, engkau berfirman, burung saja aku pelihara. Apalagi yang namanya Paula. Apalagi yang namanya Ibu Diana. Benar? Apalagi yang namanya Bapak Sitomorang, Ibu Selvi, ya, dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Di depan rumah saya banyak bunga-bunga juga yang berwarna-warni. Bunga-bunga saja Tuhan dandani. Apalagi yang namanya Paula. Wow, apalagi yang namanya Pak Daud. Apalagi yang namanya Ibu Yoma, Ibu Leni, Pak Richard, Ibu Glory, semua kita yang ada di sini. Tuhan dandani, Tuhan pelihara. Nah, itu firman Tuhan. Jadi percaya pada firman-Nya. Itu yang kedua, ya. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga, ini rahasianya. Kita harus percaya pada diri kita juga. Ya. Kita percaya, self confidence ya. Kita percaya pada diri kita. Kita tahu identitas, kita kenal siapa kita. Kita tahu identitas, kita punya DNA siapa. Benar ya? Jadi rahasia yang ketiga adalah self-confidence. Ya, percaya pada diri kita. Kita ini berharga. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, saya cuma kasih ayat-ayat, nanti Bapak Ibu tulis saja, ini ada beberapa ya, bahwa kita memang harus percaya dan kita harus tahu siapa kita supaya ada masalah datang jangan lekas lebay dan jangan lekas mundur, jangan lekas bersungut-sungut karena kita tahu siapa kita. Amin. Nah, kita ini adalah ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini dibenarkan oleh Allah, 2 Korintus 5 ayat 21. Kita ini adalah warga kerajaan sorga, Filipi 3 ayat 20. Kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, Efesus 2 ayat 6. Benar gak sih? 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita ini orang-orang yang dimerdekakan. Kita orang-orang yang merdeka, Galatia 2 ayat 4. Kita adalah anak-anak dan ahli waris kerajaannya. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Kita adalah mempelainya. Wow. Yohanes 15 ayat 15, Galatia 4 ayat 7.
Kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan bagi Allah. 1 Korintus 1 ayat 2. Ya, kita ini diampuni dosa-dosanya. Efesus 1 ayat 7. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita ini umat pemenang. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Jadi kalau kita tahu siapa identitas kita, kalau kita tahu bahwa kita ini siapa, maka kita akan dengan berani juga menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Wow, amin banget. Yang keempat tipsnya atau caranya. Yang keempat ini, saya mau bilang gini. Tadi kan temanya rahasia umat pemenang. Nggak ada orang yang menang kalau mereka itu tidak bertanding. Benar? Jadi yang keempat, kita ikut bertanding. Jangan lari, jangan keluar arena. Ada di sini Bapak Ibu yang keluar arena? Bapak Sitomorang keluar arena. Kalau ikut perlombaan, ada dalam arena. Kalau ikut lomba lari, dalam arena lari. Kalau ikut renang, ya ada di arena renang. Benar ya. Ikut lomba bola kaki, ada di arena lapangan sepak bola. Benar ya. Jadi kita ini untuk menang, memang kita harus ikut pertandingan. Dari mana kita tahu bahwa kita ini menang? Benar nggak? Iya toh? Jadi harus terjun ke sana. Wow, darah Yesus tutup bungkus kita semua. Amin ya. Darah Yesus tutup bungkus saudara dan saya. Kita nggak perlu takut. Benar? Kita nggak perlu takut untuk bertanding. Masuk dalam arena bertanding. Untuk menang, harus bertanding. Untuk menang, kita akan mendapat mahkota. Jadi ada proses. Seorang petinju, dia tidak juga sembarangan bertinju. Tidak sembarangan memukul. Karena ada aturan-aturan yang dia ikuti. Ada latihan-latihan yang dia ikuti. Terlatih. Ya, seseorang yang ada di medan perang. Karena dia sudah terlatih. Bapak, Ibu, dan saya ikut bertanding. Karena kita juga sedang dilatih. Sampai hari ini. Kita juga ada masuk di medan perang. Karena kita terlatih. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan yang melatih saudara dan saya untuk berperang. Bahkan dia melatih jari-jari kita untuk melenturkan busur panah tembaga. Wow. Dia melatih kita Bapak Ibu. Jadi kita punya coach kan. Kalau kita mau ikut lomba lari, kita punya pelatih. Benar? Dalam bisnis kita juga punya mentor. Nah, Tuhan itu adalah penolong kita. Dialah yang memberi arahan. Bagaimana cara bertanding, bagaimana cara berperang, dia yang melatih saudara dan saya. Jadi, kalau ada masalah dalam hidup, jangan lari. Ada di sini? Saya percaya tidak ada. Ada di sini yang suka lari kalau ada pertandingan atau kalau ada peperangan, jangan lari jauh-jauh. Karena lari kemanapun pasti Tuhan cari. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Ada ciri-ciri anak-anak Tuhan. Ada darah Kristus. Ada meterai Tuhan pada saudara dan saya. Jadi kemana kita mau lari? Mau lari ke langit, dia ada di sana. Mau turun ke dunia orang mati, dia juga ada di sana. Tidak ada yang bisa lari dari kasih karunia Tuhan. Pastikan bahwa saudara dan saya ada di dalam arena ini. Ya, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16, Paulus bilang begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Amin. Jadi kita ada dalam arena pertandingan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Karena pertandingan-pertandingan yang Bapak Ibu dan saya alami hari-hari ini,
sebenarnya untuk membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Menerima mahkota atau tidak. Pemenang atau pecundang. Pemenang atau orang yang kalah. Pemenang atau babak belur. Kita yang menentukan. Karena kita ada di arena pertandingan. Amin Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah latihan seperti apa yang sedang Bapak Ibu alami atau lakukan. Bapak Ibu bisa nanti catat saja di bukunya atau catat di pikirannya. Saya ini sedang ikut lomba apa ya? Saya ini sedang mengalami peperangan ini dengan siapa ya? Benar ya? Jadi kita sendiri harus tanyakan pada diri kita, sebenarnya saya ini ada ikut aturan mainnya Tuhan atau aturan main saya gitu. Mau tahu aturan mainnya dalam pertandingan? Percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, tahu identitas kita, dan masuklah dalam arena pertandingan. Dan rebutlah mahkota hidup yang kekal. Dan yang terakhir, bagaimana untuk hidup berkemenangan? Bapak Ibu, amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Kita mau baca Matius 28 ayat 18. Coba kita lihat sama-sama, kita baca ini sama-sama Bapak Ibu ya. Kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai kita lihat. Coba kita baca ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Sekali lagi, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi segala kuasa itu sudah ada pada Tuhan. Dan kuasa yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pergi. Jangan tinggal di rumah. Pergi itu juga tidak berarti kita harus datang di semua rumah saudara-saudara kita. Ya. Tetapi ada salah satu cara yang Tuhan ajarkan untuk saya, dan saya sering bilang itu juga untuk Bapak Ibu. Setiap hari, ini saya tantang Bapak Ibu hari ini. Setiap hari usahakan ada satu orang, entah itu kakakmu, adikmu, opungmu, opamu, pamanmu, apapun namanya, telepon, WA, tanya saja apa kabar. Siapa tahu orang itu lagi sakit, lagi galau, tugas saudara dan saya menolong dia. Kasih tahu identitasnya. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami ada seseorang yang pada waktu saya telepon dia itu sedang berpikir bagaimana mengakhiri hidupnya. Ada yang sampai sudah minum baygon. Bapak Ibu bayangkan itu. Dan saya percaya itu banyak di tengah-tengah kita, di depan kita. Mungkin saja itu juga keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu bisa coba tenang sedikit lalu coba bayangkan. Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan saudara dari papamu atau saudara dari mamamu. Kan papa itu punya adik kakak banyak tuh. Mama punya kakak adik juga banyak. Ponakan-ponakan banyak. Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak berkomunikasi dengan mereka? Ini hari ini hubungi mereka. Mau hidup berkemenangan? Ternyata rahasianya adalah memberitakan tentang Tuhan. Karena kita adalah pelaku firman. Seringkali kita cuma minta Tuhan menyertai aku sampai akhir zaman. Tapi sabar ya. Karena itu hanya bagi mereka yang pergi dan melakukan apa yang Tuhan amanatkan. Dan saya berdoa
supaya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini. Amin. Dan ayat yang paling terakhir, Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, mahkota kehidupan. Hidup yang kekal. Amin. Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai. Itu hanya bagi orang-orang yang pergi. Hanya orang-orang yang melakukan bagian mereka. Hanya orang-orang yang bertanding dalam pertandingan yang benar dan memenangkan setiap pertandingan. Jadi, apapun masalah Bapak Ibu hari-hari ini, saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Jadi ada masalah bersyukur saja karena ternyata Tuhan sedang latih kita. Ya, saya suka panik Bapak Ibu kalau ada masalah datang. Sampai hari ini juga kadang-kadang masih panik. Tapi saya lebih banyak paniknya itu larinya ke Tuhan. Ya. Saya panik itu saya lebih cepat-cepat pengen ketemu Tuhan. Saya pengen nangis Bapak Ibu. Saya pengen cepat-cepat masuk di kamar dan berdoa. Ambil gitar, menyanyi. Sebelum peristiwa yang sedang melanda bangsa Indonesia, kita tahu pembersihan sedang terjadi di bagian keamanan kita. Firman Tuhan bilang kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, sia-sia. Sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi kita sendiri bertanggung jawab untuk itu. Dan keluarga. Bapak Ibu, waktu ini singkat. Kita tidak tahu loh, besok itu ada. Mari cari satu orang setiap hari. Saya punya buku catatan. Saya punya buku catatan, Bapak Ibu. Saya kasih lihat sebentar. Nah, ini buku catatan saya yang setiap hari saya mencatat orang-orang yang saya hubungi, yang saya telepon. Dan satu tips untuk Bapak Ibu, sebelum berdoa untuk seseorang, tanyakan dulu tentang mereka. Siapa namamu? Sudah menikah belum? Punya anak atau tidak? Sakit bagaimana? Karena jangan sampai ada yang terjadi, kita doa untuk seseorang kepada suaminya padahal dia belum menikah. Kita doa untuk anaknya padahal dia belum punya. Jadi tahu persis dulu tentang orang. Dengar dulu. Jangan tergesa-gesa untuk mendoakan seseorang. Tanya, baru doakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan.